Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai makalah kami yang berjudul Rancangan Tempat Wudhu Duduk Ergonomis Mata Kuliah Ergonomi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYP STMKes IPU pada tanggal 7 Oktober 2021. Next. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fala Amalia dengan nomor induk mahasiswa 2050607001111023. Selanjutnya, perkenalkan, saya Rahma Regina Cahyani dengan nomor induk 2050607001111077. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Fitri Ayu Asyari dengan NIM 20506070111036. Perkenalkan, nama saya Nadia Apriliani dengan NIM 205060700111038. Perkenalkan, nama saya Fabiola Saskia Rizky Nugraha dengan NIM 205060701111048. Perkenalkan, saya Fania Talia Rossi dengan NIM 2050607011111047. Perkenalkan, nama saya Dina Fajriati dengan NIM 205060700111062. Perkenalkan, nama saya Lansvika dengan nomor induk mahasiswa 2050670111004. Perkenalkan, nama saya Sobri Arnanta dengan NIM 20560607011111020. Baik, selanjutnya tidak lupa kami berterima kasih kepada Rektor dan jajaran Wakil Rektor. Yang pertama yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik, yang kedua Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, yang ketiga yaitu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan yang keempat yaitu Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Ketua Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dan dosen pengampu mata kuliah ergonomi. Selanjutnya berikut daftar isi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga yaitu bab 3 pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu bab 4 isi dan pembahasan. Baik, yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang dirancangnya tempat wudhu dengan posisi duduk secara ergonomis yaitu sebagai berikut. Bagi umat muslim, berwudhu merupakan cara untuk mensucikan diri dari hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Berwudhu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Hampir di seluruh kota di Indonesia memiliki masjid atau musolah yang dilengkapi dengan tempat wudhu. Namun, seperti yang sering kita temui, tempat wudhunya masih dalam posisi berdiri. Untuk postur tubuhnya sendiri, kaki menjadi tumpuan beban seluruh tubuh dan punggung pada posisi membungkuk. Padahal banyak resiko atau cedera yang dapat terjadi, seperti pada saat membasuh kaki, sebagian besar orang akan menempelkan tangannya pada dinding sebagai tumpuan untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan tidak semua tempat wudhu memiliki dinding dengan keramik anti licin, sehingga dapat meningkatkan resiko jatuh untuk penggunanya. Selain itu, ketinggian lantai tempat berwudhu yang berbeda-beda dapat meningkatkan resiko tersandung. Cedera atau fatigue saat berwudhu ini sangat beresiko pada bagian penting tubuh, seperti sendi, tulang belakang, otot tendon, ligamen, dan lain sebagainya. Di sisi lain, terdapat posisi wudhu yang lebih ergonomis, yaitu posisi duduk. Nah, pada posisi duduk ini, beban seluruh tubuh ditumpu oleh tempat duduk. Dengan begitu, kaki menjadi lebih rileks dan nyaman. Hal ini tentunya juga mendukung orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalnya seperti para lansia.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan perancangan tempat wudhu dengan posisi duduk secara ergonomis. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu masih sedikitnya masjid atau musola yang menerapkan tempat wudhu dengan posisi duduk yang ergonomis. Lalu yang kedua, tempat wudhu dengan posisi berdiri tidak ergonomis dan menyebabkan resiko cedera bagi pengguna. Lalu untuk rumusan masalahnya, apa saja perbedaan tempat wudhu dengan posisi berdiri dan tempat wudhu dengan posisi duduk ditinjau dari secara ergonomis. Lalu yang kedua, apa kelebihan tempat wudhu dengan posisi duduk? Lalu yang ketiga, bagaimana rancangan tempat wudhu dengan posisi duduk yang ergonomis? Lalu untuk tujuan masalahnya, yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami perbedaan tempat wudhu dengan posisi berdiri dan tempat wudhu dengan posisi duduk. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan memahami kelebihan tempat wudhu dengan posisi terbaik. Dan yang ketiga, untuk menghasilkan rancangan tempat wudhu dengan posisi duduk secara ergonomis. Baik, selanjutnya menuju bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu terdiri dari tinjauan teoritis, di mana di tinjauan teoritis akan menjelaskan mengenai pengertian dan implementasi ergonomi serta prinsip antropometri dalam pembuatan desain ergonomis. Jadi yang pertama-tama, pengertian ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia, mesin, dan segala faktor yang memungkinkan untuk terlibat dalam interaksi tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan performa sistem dengan melakukan perbaikan antar mesin atau faktor yang terdapat pada lingkungan kerja, pekerjaan, atau organisasi kerja yang dapat menurunkan performa mesin. Kemudian, untuk implementasi ergonomi sendiri dapat dilakukan dalam penyusunan berbagai desain produk dan workstation, salah satunya yaitu desain tempat wudhu yang ergonomis. Hal ini karena postur tubuh yang stabil ketika berwudhu dapat dipertahankan apabila anggota tubuh secara simultan menunjang berbagai posisi dan aktivitas. Salah satunya yaitu kedua kaki. Nah, garis gravitasi pada anggota tubuh harus bertumpu pada dasar refleks postur agar ketika salah satu anggota tubuh bergerak, maka seluruh massa tubuh akan tetap seimbang di atas kaki. Kemudian selanjutnya untuk peninjauan empiris yaitu mengenai antropometri tempat wudhu. Jadi manusia memiliki berbagai jenis ukuran tubuh dalam suatu populasi, sehingga pengukuran ukuran tubuh manusia atau antropometri itu diperlukan untuk identifikasi dan analisis lebih lanjut mengenai toleransi ukuran desain antropometri, di mana untuk ukuran antropometri yang digunakan akan digunakan untuk mendesain tempat wudhu yang ergonomis dengan ukuran se-universal mungkin. Kemudian, dalam pembuatan desain pembuatan tempat wudhu duduk, terdapat beberapa konsiderasi yang dapat diikuti, meliputi yang pertama, tempat duduk dengan bentuk segi delapan atau oktagon agar dapat mudah diakses pengguna. Kemudian yang kedua, lokasi dasar tempat duduk memiliki tinggi yang sama dengan lantai dasar agar mencegah terjadinya terpleset. Kemudian yang ketiga, bahan yang digunakan pada lantai harus dilapisi bahan anti-selip dan material harus memberi ruang bagi air untuk mengalir ke drainase. Kemudian penutup saluran air harus memiliki lubang yang cukup untuk memastikan aliran air yang mengalir tidak melebihi kapasitas penampung. Kemudian yang terakhir yaitu pemilihan warna tempat duduk yang cerah sehingga mudah terlihat ketika sedang basah. Kemudian selanjutnya untuk dasar dari pembuatan tempat wudhu ergonomis ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 14 /M/2017, di mana untuk peraturan ini membahas tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung, di mana di dalamnya terdapat persyaratan untuk pembangunan atau penyediaan ruang wudhu, di mana salah satu persyaratannya yaitu berupa ruang wudhu mudah diakses oleh pengguna, serta memiliki pencahayaan yang baik dan lantai yang kasar. Kemudian dari peraturan ini juga terdapat peraturan berupa ruang wudhu sebaiknya memiliki keran dengan ketinggian dan jarak antar tempat duduk antara 80 hingga 100 cm. Kemudian terdapat kriteria tempat wudhu ergonomis, di mana di sini terdapat dari penelitian salah satu peneliti yang diantaranya itu data dimensi tubuh meliputi tinggi siku untuk menentukan tinggi keran. Yang kedua yaitu memperhatikan lebar bahu untuk menentukan jarak antara keran satu dengan keran yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu jarak dari siku ke ujung kaki untuk mengukur jarak keran ke tubuh ketika berwudhu.
dan pertimbangan yang terakhir yaitu data yang didapatkan kemudian diolah untuk menghasilkan desain se-universal mungkin. Bab selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan. Yang pertama, pembuatan desain. Pembuatan desain perancangan ulang tempat wudhu merupakan jawaban dari kebutuhan dan permasalahan dalam penggunaan tempat wudhu konvensional. Melalui pembuatan desain akan diketahui komponen apa saja yang perlu dirancang ulang atau dilakukan penambahan. Dalam menentukan desain, perlu dilakukan pemfokusan pada data keluhan dan keinginan dari masing-masing stakeholder yang memiliki prioritas berbeda satu sama lainnya. Hal ini bertujuan agar perencanaan ulang tempat wudhu dapat memenuhi semua keinginan stakeholder. Solusi yang diusulkan ini berupa memperhatikan desain tempat wudhu. Saat membasuh kaki, orang menekan dinding keramik yang licin untuk menjaga keseimbangan tubuh. Hal ini dapat meningkatkan resiko terjatuh karena keseimbangan tubuh menurun. Untuk menjaga kestabilan tubuh ketika melakukan wudhu, maka perlu dilakukan perancangan tempat wudhu duduk yang sesuai dengan antropometri, baik dari ukuran tempat wudhu maupun ukuran penempatannya, agar tempat duduk yang digunakan nyaman. Selain itu, tempat wudhu duduk harus terbuat dari bahan yang kuat dan tidak licin. Hal ini dilakukan agar semua orang dapat menggunakan tempat wudhu duduk ini dengan aman. Untuk memudahkan ketika duduk dan bangun dari tempat duduk, maka perlu ditambahkan handrail dan ditempatkan di depan tempat wudhu dan rancangannya pun sesuai dengan antropometri baik dari segi ukuran maupun untuk penempatan handrailnya sendiri. Selanjutnya adalah merancang ketinggian keran yang menyesuaikan posisi duduk. Hal ini bila dilihat dalam penerapannya, ketinggian keran yang terlalu rendah menyebabkan posisi orang yang sedang berwudu terlalu membungkuk. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan tubuh, maka perlu dirancang ketinggian keran yang sesuai dengan antropometri sehingga mudah dijangkau dan dapat meningkatkan keseimbangan tubuh. Berdasarkan dimensi tubuh rata-rata manusia pada umumnya, letak keran air yang paling baik dari sisi ergonomis yaitu kisaran 80 cm hingga 109 cm. Usulan selanjutnya adalah mengenai pijakan kaki atau tumpuan kaki. Pijakan kaki yang terlalu rendah membuat pengguna tempat wudhu mengalami posisi badan yang membungkuk, sehingga pengguna rentan kehilangan keseimbangan tubuh. Sedangkan jika terlalu tinggi pijakan kaki tempat wudhu, maka pengguna akan mengangkat kaki lebih tinggi lagi agar terbasuh air, sehingga pengguna tempat wudhu tersebut merasa kurang nyaman dengan posisinya. Dengan kondisi yang demikian, diperlukan pijakan kaki yang ergonomis untuk tempat wudhu dengan posisi duduk, yaitu pijakan kaki berbentuk grill dengan ketinggian pijakan yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, serta cukup lebar supaya memudahkan pengguna untuk membasuh kaki dengan nyaman ketika berwudhu. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Data-data dalam penelitian kami ini dikumpulkan dengan cara yang pertama yaitu studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan bacaan yang terkait dengan ergonomi dan perancangan tempat wudhu. Lalu yang kedua yaitu pengukuran dimensi tempat wudhu. Dimensi yang kami ukur yaitu yang pertama ketinggian keran. Ketinggian keran ini diukur dari lantai yang sejajar dengan tempat pengguna berdiri. Karena jika keran terlalu rendah, tubuh pengguna akan terlalu membungkuk dan akan menyulitkan pengguna dalam berbagai posisi. Namun jika keran terlalu tinggi, akan menyebabkan ketidaknyamanan karena keluarnya aliran air akan terlalu keras dan bersebaran. Yang kedua yaitu jarak mulut keran dengan tembok di belakangnya. Jarak yang terlalu pendek akan menyebabkan ketidaknyamanan pada pengguna karena akan kesulitan saat membasuh tangan maupun lengan. Lalu yang ketiga yaitu jarak menyimpang antar keran. Jarak antar keran yang satu dan keran sebelahnya yang terlalu dekat akan menyebabkan ketidaknyamanan karena pengguna akan saling berhimpitan dengan pengguna lainnya. Hal itu akan menyebabkan ruang gerak pengguna akan menjadi terbatas. Lalu yang keempat yaitu jarak keran dengan objek di atasnya. Objek yang biasanya berada di atas keran itu yaitu berupa rak yang terbuat dari semen yang fungsinya itu untuk menaruh barang bawaan pengguna.
Nah, apabila jarak rak itu tersebut terlalu dekat, membuat pengguna tidak nyaman karena harus membungkuk dan ada kemungkinan untuk terbentur. Lalu yang kelima yaitu jarak minimum antara pengguna dengan keran. Jarak harus membuat pengguna aman dan karena jarak yang terlalu jauh membuat pengguna kesulitan untuk menjangkau keran. Lalu yang ketiga yaitu observasi. Observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati model desain tempat wudhu yang terdapat di masjid. Observasi ini meliputi akses jalan menuju tempat wudhu, rambu-rambu yang dipasang di tempat wudhu, dan peralatan wudhu seperti keran, dimensi, posisi keran, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu proses pembuatan desain tempat wudhu. Desain perencanaan model merupakan langkah awal yang harus dijalani dalam proses pembuatan tempat wudhu duduk. Desain ini harus direncanakan dengan matang agar dapat diimplementasikan menjadi nyata dan stakeholder dapat merasakan manfaatnya. Berikut ini merupakan proses pembuatan desain tempat wudhu duduk dengan menggunakan konsep ergonomi. Yang pertama yaitu membuat gambar desain tempat wudhu, kemudian yang kedua membuat layout tempat wudhu duduk tanpa atas, kemudian yang ketiga membuat layout tempat wudhu duduk tampak depan, kemudian yang keempat mendesain tempat wudhu duduk tampak depan, kemudian yang terakhir mendesain tempat wudhu duduk tampak samping. Berikut ini merupakan alur dalam proses pembuatan desain tempat wudhu, di mana gambar pertama merupakan pembuatan gambar desain tempat wudhu. Kemudian gambar kedua merupakan layout tempat wudhu duduk tanpa atas dengan model 2 dimensi, di mana keterangannya yaitu pada A menunjukkan jarak antar tempat wudhu duduk, B menunjukkan jarak keran dengan tempat wudhu duduk bagian belakang, C menunjukkan panjang tempat wudhu duduk, D lebar tempat wudhu duduk, E menunjukkan panjang handrail, F menunjukkan jarak dari dinding ke handrail, G menunjukkan lebar pijakan kaki, H menunjukkan panjang pijakan kaki, I menunjukkan jarak horizontal keran dari sisi tepi tempat wudhu duduk. Kemudian gambar yang ketiga merupakan layout tempat wudhu duduk tampak depan dengan model 2 dimensi, yaitu dengan keterangan A menunjukkan ketinggian tempat wudhu duduk, B menunjukkan ketinggian keran dari alas tempat wudhu duduk, C menunjukkan ketinggian handrail dari alas tempat wudhu duduk, D menunjukkan panjang pengenaan pegangan keran, E menunjukkan diameter handrail. Kemudian gambar yang keempat merupakan desain tempat wudhu duduk tampak depan, dan yang terakhir merupakan desain tempat wudhu duduk tampak samping. Dengan keterangannya yaitu ketinggian keran air dari tanah 80 hingga 109 cm, tinggi tempat duduknya kisaran 40 cm, panjang tempat duduk kisaran 30 cm, lebar tempat duduk kisaran 30 cm, dengan jarak antar keran yaitu sekitar 80 hingga 100 cm, dan jarak tempat duduk dengan kisi-kisi besi sebesar 90 cm. Selanjutnya yaitu isi dan pembahasan dari rancangan tempat wudhu duduk yang telah kami analisis. Berdasarkan studi pustaka yang diperoleh, data kelengkapan pembuatan tempat wudhu duduk ergonomi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabel rekap data antropometri penduduk Indonesia sebagai berikut. Pada tabel tersebut tertera kode dimensi, data antropometri dalam sentimeter, umur, dan standar deviasi. Selanjutnya yaitu tabel rancangan ukuran tempat wudhu duduk dengan ukuran ketinggian keran air dari tanah yaitu 80-109 cm, tinggi tempat duduk 40 cm, panjang tempat duduk 30 cm, lebar tempat duduk 30 cm, jarak antar keran 80-100 cm, dan yang terakhir jarak tempat duduk dengan kisi-kisi besi yaitu 90 cm. Selanjutnya, berdasarkan studi literatur yang sudah dilakukan, telah didapatkan bahwa dalam pembuatan tempat duduk yang ergonomis itu terdapat beberapa aspek yang diteliti. Yang penting, yang pertama yaitu keran air, yang kedua tempat duduk, dan yang ketiga adalah pijakan kaki. Nah, di sini kita memperhatikan keran air, karena jika keran air terlalu tinggi, maka menyebabkan banyak cipratan, dan jika terlalu rendah akan membuat penggunanya membungkuk. Jadi berdasarkan hasil tersebut, dibuat letak keran yang ergonomis, yaitu kisaran pada ketinggian antara 80 cm sampai 109 cm. Kemudian jarak masing-masing antara keran lainnya berkisar dengan 80 sampai 100 cm. Selanjutnya yaitu adalah tempat duduk wudhu,
Di sini didesain tempat duduk wudhu yang baik itu memperhatikan ketinggian yang didasarkan pada rata-rata tubuh manusia yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, dan dirancang tempat duduk wudhu dengan tingginya 40 cm dengan luas 30 cm. Kemudian terakhir adalah pijakan kaki. Di sini pijakan kakinya yang terlalu rendah itu akan membuat pengguna itu menunduk. Kemudian jika terlebih tinggi, dia akan membuat penggunanya mengangkat kaki saat berwudu. Jadi dengan hal itu kami mempertimbangkan merancang pijakan kaki yang ergonomis dengan ukuran jaran pijakan kaki dengan tempat duduk wudu itu adalah 30 sampai 40 cm. Nah, dengan hal-hal itu tadi dan perancangan tersebut diharapkan pengguna dapat nyaman dan tidak menemukan keluhan saat berwudu. Begitu. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari makalah mengenai rancangan tempat wudhu duduk ergonomis. Itu sebagai berikut. Di mana yang pertama, pembuatan tempat wudhu yang ergonomis harus memperhatikan aspek antropometri pengguna, kemudian jarak keran air, jarak antar keran, pijakan kaki, pengadaan handrail, permukaan alas atau lantai, kemudian bentuk tempat wudhu duduk, dan pencahayaan tempat wudhu duduk. Yang kedua adalah atribut tempat wudhu duduk yang ergonomis meliputi letak keran air pada kisaran 80-109 cm, kemudian tempat duduk dengan ketinggian sekitar 40 cm dengan luas permukaan alas 30 cm, dan antara pijakan kaki dengan tempat duduk sekitar 30-40 cm. Kemudian yang terakhir yaitu jarak antar kerannya 80-100 cm. Adapun saran dari hasil pembuatan makalah ini antara lain, yang pertama yaitu tempat duduk sebaiknya dibuat dengan memperhatikan aspek ergonomis hingga dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dan mengurangi risiko terjadinya cedera. Yang kedua itu tempat duduk perlu disediakan pada fasilitas umum karena dapat meminimalisasi terjadinya ketidaknyamanan dan risiko cedera saat wudhu. Baik, berikutnya merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin apabila ada pertanyaan dan tanggapan, bisa langsung raise hand dan bertanya. Mungkin untuk Safa bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Safa izin bertanya terkait desain wudhunya tadi kan menggunakan tempat duduk ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau menggunakan tempat duduk itu masih ada peluang buat kecipratan dari keran airnya. Karena kan kalau dengan tempat duduk posisi tubuh kan masih dekat dengan keran airnya. Dan menurut kelompok 2 kalau seperti itu bagaimana? Terima kasih untuk waktunya. Baik, mungkin aku izin menjawab. Kalau untuk itu nanti bisa diatasi, nanti waktu di kerannya itu dikasih kayak shower keran, nanti biar jatuhnya air dari keran tuh bisa lebih terarah dan nggak nyiprat-nyiprat. Apakah menjawab ya, Safa? Ya baik, sudah menjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, mungkin Saya juga mau menambahkan, kalau dari desain yang sudah kita rancang sendiri itu, ketinggian keran itu juga sudah kita atur tingginya berapa sesuai dengan dimensi tubuh kita dan yang normalnya itu gimana, dan itu bisa udah dipertimbangin biar nggak kecipratan gitu nantinya selain dari faktor duduk itu tadi. Mungkin dari saya juga menambahkan pengadaan penyangga kaki tadi juga dapat membantu meminimalisasi terjadinya cipratan air wudhu, karena dengan adanya penyangga kaki tadi otomatis air itu tidak langsung menciprat gitu, karena bisa jadi pembatas antara saluran air dari wudhunya dan penggunanya.
Untuk audiens lain, apakah ada pertanyaan lagi? Untuk yang sudah raise hand, bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Baik, saya izin bertanya. Pertanyaan saya, seberapa besar dampak desain tempat guru ini? Karena kan kalau nyeri dan lain-lain itu kan karena durasinya yang lama terhadap posisi yang tidak ergonomis. Sedangkan berwudu ini kan durasinya tidak lama gitu. Baik, terima kasih Amirul atas pertanyaannya. Jadi meskipun wudhu itu tidak memakan waktu lama, tidak sampai 10 menit, bahkan mungkin kalau misalnya dari awal sampai akhir itu hanya memakan waktu 2 menit, tetapi lingkungan tempat wudhu itu cukup berisiko, di mana terdapat tempat-tempat yang dirasa cukup licin, di mana beberapa orang tua itu pasti sudah berkurang tingkat keseimbangannya. Dimana kalau di ergonomi itu kita juga sudah membahas tentang pentingnya postur tubuh. Dimana kalau di beberapa orang-orang yang menggunakan fasilitas tempat wudhu ergonomis ini, khususnya untuk orang tua atau lansia itu pastinya akan sangat terbantu, sehingga orang-orang yang mungkin memiliki permasalahan pada tulang dan sendi itu dengan adanya tempat wudhu duduk ini bisa terbantu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi kaum-kaum disabilitas yang mungkin juga bisa terbantu dengan adanya tempat wudhu duduk ini, atau bahkan mungkin kita sebagai kaum muda yang meskipun tidak terlalu berdampak jika kita berwudhu secara berdiri, tapi kita sebagai manusia juga pasti punya ide bagaimana agar segala aktivitas yang kita lakukan itu bisa dilakukan senyaman dan seaman mungkin. Mungkin itu jawabannya. Apakah Amirul sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh langsung diajukan. Saya izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, kenapa apa alasan yang terlintas di kalian itu hingga kalian tuh memilih topik ini sebagai objek penelitian dari makalah yang kalian buat? Cukup. Baik, mungkin dari saya izin menjawab. Topik yang kami bawakan ini terkait desain ergonomis tempat duduk karena kami melihat bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia itu beragama Muslim dan jumlah dari tempat umum berupa masjid ataupun musola yang menyediakan tempat wudhu itu cukup banyak. Namun bisa kita lihat juga bahwa sebagian besar dari tempat wudhu di masjid atau musola yang ada masih menerapkan sistem berdiri. Dan berdasarkan hal itu, kami merasa jika kami meneliti tentang hal itu, dampaknya bisa besar. Karena yang melakukan wudhu itu kan banyak juga dari mayoritas penduduk Indonesia yang mayoritasnya Muslim tadi. Sehingga kalau misalkan kalau kita membawakan topik itu, diharapkan dampaknya juga bisa besar, dirasakan sama banyak orang. Apakah bisa menjawab? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya untuk Fafa mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Elevator perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, berdasarkan pemaparan kelompok 2 tadi, bagaimana tempat wudhu duduk ergonomis ini dapat mengatasi permasalahan ketika berwudhu? Terima kasih.
Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Hani Fatur. Jadi mengapa kami menggunakan desain tempat duduk ini? Dikarenakan posisi duduk ini lebih mempermudah bagi lansia untuk melakukan wudhu dan juga dapat mencegah cedera saat berwudhu, dan ini sangat beresiko pada bagian penting tubuh. Contohnya seperti sendi, tulang belakang, otot tendon, ligamen, dan lain sebagainya. Maka dari itu kami menggunakan desain tempat duduk seperti ini karena memudahkan lansia dan orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk melakukan kegiatan berwudhu. Mungkin dari teman-teman lainnya ada yang ingin menambahkan? Mungkin aku Fania mau nambahin dikit ya. Selain itu juga kalau misalnya di wudhu dengan posisi duduk itu lebih nyaman karena karena beban tubuhnya tuh bertumpu di tempat duduknya kan. Terus kakinya tuh jadi lebih rileks, terus lebih nyaman itu tadi sih. Udah. Mungkin saya izin. Mungkin izin menambahkan juga untuk tempat wudhu yang konvensional sekarang kan bisa menyebabkan seperti berkurangnya kestabilan yang bisa mengakibatkan pengguna itu berpotensi untuk terjatuh atau terpeleset ya. Jadi untuk tempat wudhu duduk ini tuh dirasa dapat mengatasi permasalahan pengguna ketika berwudhu itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan tentunya untuk tempat wudhu duduk ini aman untuk semua kalangan, sehingga pengguna tempat wudhu duduk ini itu merasa nyaman dan aman saat menggunakannya. Jadi aku rasa tempat wudhu duduk ini bisa mengatasi permasalahan yang ada sekarang. Baik, mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada penanya yang telah bertanya pada presentasi kami pada kesempatan kali ini. Mungkin karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akan menutup presentasi kami pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.